Karena ada beberapa masyarakat berpikir bahwa jangan-jangan beliau mau berobat ke Singapura kemudian kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Kabiai. Saya adalah Sekjen Barisan Merah Putih RI Papua, juga Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, dan Ketua Pemuda Adat Wilayah Sereri II Nabire. Mungkin selama ini pembagian dana otsus ini tidak merata. Karena memang betul, bukan rahasia umum lagi bahwa memang pembagian dana otsus kita, kita di daerah wilayah Saireri, Animha, Tabi, Domberai, ini kita dapat slot dana otsusnya ini berbeda dengan mereka yang di wilayah-wilayah daerah pegunungan. Misalnya Mepago dengan Lapago. Dan pembangunan itu seperti yang sering saya ungkapkan bahwa pembangunan di Papua itu jika kita ingin sukses, yang pertama tuh kita mesti menerapkan faktor keamanan yang baik, sehingga berbagai faktor, indikator-indikator ini bisa tumbuh dengan sendirinya. Saya pikir yang pertama tuh perlu adanya pengawasan terhadap program dan dana otsus yang berikut. Nah, ini bagaimana peran generasi muda, peran tokoh-tokoh Papua. Mari kita sama-sama mengawasi dana ini, mengawasi dengan baik, agar dana ini juga langsung bersentuhan dengan masyarakat yang membutuhkan. Kan otsus itu kan ada 4 bidang penting, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur dasar. Nah, ini yang perlu fokus ke dalam pembangunan ini. Pemimpin kita tidak fokus melihat daerahnya sendiri gitu. Maksudnya Pak Gubernur ini tidak fokus melihat daerahnya sendiri. Memang banyak tokoh-tokoh Saireri, misalnya tokoh-tokoh Biak yang memang punya sumbangsi besar terhadap pembangunan masyarakat di Biak maupun di seluruh tanah Papua. Seperti itu. Kalau nama stadion yang sekarang di Kampung Harapan, saya pikir kami sudah pernah mengusulkan bahwa nama yang cocok sebenarnya untuk stadion itu adalah menggunakan nama orang tua kita, juga salah satu tokoh Merah Putih, mantan Ketua Barisan Merah Putih RI Papua, yaitu TT Ondo almarhum TT Ramses Ohe. Nah, karena beliau merupakan tokoh besar, beliau adalah Ondoafi besar di Tanah Tabi. Beliau tidak pernah melihat sukunya saja, tetapi beliau rangkul seluruh suku bangsa. Entah dia agama apa, dia dari mana, semua sama saja. Apa yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Bapak Lukas NMB, ya, dalam hal ini beliau adalah Gubernur Papua, saya pikir sudah berkali-kali mereka diingatkan oleh KPK, juga oleh Pak Mahfud MD, juga oleh pemerintah, juga oleh tokoh pemuda, tokoh adat, berbagai tokoh yang ada di tanah Papua, bahwa yang pertama tuh mari kita menjunjung tinggi hukum. Karena negara kita ini adalah negara hukum. Mari kita sebagai warga negara yang baik, mari kita patuhi hukum. Kita mesti tahu nih pemimpin kita kesehatannya seperti apa. Karena pemerintahan provinsi ini dia harus jalan terus. Dia tidak hanya mandek hanya gara-gara seorang gubernur yang mungkin lagi sakit, kesehatannya lagi terganggu, itu tidak. Kalau memang dia kesehatannya terganggu, ya kami minta kepada Mendagri untuk segera menunjuk PJ. Seperti itu. Kalau beliau misalnya mau berobat ke Singapura, apakah beliau akan menggunakan dana APBD ataupun dana APBN atau yang disediakan oleh KPK? Ini harus jelas. Atau tim dokter ID kembali lagi untuk memeriksa kesehatan beliau. Saya pikir kualitas rumah sakit yang di Singapura dengan yang di negara kita sama kok. Malah dokter-dokter kita yang di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSPAD Gatot Subroto, mereka memiliki kualitas yang tidak kalah dengan dokter-dokter di luar negeri. Jangan sampai apa yang diungkapkan oleh tim kuasa hukum dari Bapak Lukas ini, jangan sampai membuat opini liar di masyarakat. Karena ada beberapa masyarakat berpikir bahwa jangan-jangan beliau mau berobat ke Singapura kemudian kabur. Karena ada beberapa
mohon maaf, ada bupati juga yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kemudian kabur ke Papua Nugini, ke negara tetangga. Ini harus diperhatikan, bukan hanya oleh pemerintah provinsi Papua, tetapi juga oleh pemerintah pusat. Saya sering ingatkan pemerintah pusat perlu melakukan screening kepada pemimpin di Papua. Itu penting sekali. Sehingga kita perlu pemimpin di Papua itu pemimpin yang benar-benar mengamalkan Pancasila. Cinta tanah air, mengamalkan Pancasila, itu penting sekali.